Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, seperti kita ketahui bersama, setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Penetapan tanggal tersebut sesuai dengan hari lahir Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia yang sangat berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menetapkan hanya anak-anak kelahiran Belanda dan orang kaya saja yang dapat mengenyam pendidikan. Maka, melalui lembaga taman siswa yang beliau dirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922, beliau berharap pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Muslimah ulul albab yang berbahagia, Hari Pendidikan Nasional sudah 65 tahun diperingati. Namun, masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati pendidikan. Pada tahun ajaran 2022-2023, ternyata angka putus sekolah meningkat dari tahun ajaran sebelumnya. Sepanjang tahun 2022-2023, jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD mencapai 40.623. Sementara di tingkat SMP angka putus sekolah ada di jumlah 13.716 orang. Dan di tingkat siswa SMA angka putus sekolah ada 10.091 orang dan SMK sebanyak 12.404 anak yang putus sekolah. Sementara di tingkat perguruan tinggi di tahun yang sama tercatat ada sebanyak 134 mahasiswa dari semua jenjang pendidikan putus sekolah atau drop out. Muslimah ulul albab yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Salah satu penyebab adanya angka putus sekolah adalah biaya pendidikan yang kian melambung, khususnya perguruan tinggi. Bahkan Ketua Serikat Pekerja Kampus menilai mahalnya biaya pendidikan hingga marak angka putus kuliah merupakan dampak dari kapitalisasi pendidikan. Kapitalisasi itu terlihat dari upaya komersialisasi pendidikan lewat perubahan status kampus menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Anggaran negara yang masuk akan dikurangi dan perguruan tinggi dituntut untuk mencari dana sendiri dari pihak manapun. Ketika kampus sudah tidak bisa menanggung biaya ini, maka mereka pun akan cenderung menaikkan UKT. Dan hal ini akan menjadi beban ekonomi sehingga semakin sedikit masyarakat yang mampu mengenyam pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, pendidikan untuk semua hanya akan terwujud dalam sistem kehidupan yang menerapkan sistem Islam kafah. Karena Islam memandang pendidikan adalah kebutuhan pokok sekaligus merupakan
kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Sebagai penjamin pemenuhan kebutuhan pokok pendidikan dan pelaksanaan kewajiban menuntut ilmu bagi rakyat, maka negara atau pemerintahlah yang berkewajiban untuk mewujudkan pemenuhannya terhadap seluruh rakyat. Dan seluruh biaya yang dibutuhkan seperti gaji guru, sarana prasaranya akan diambilkan dari Baitul Mal, sehingga pendidikan akan bisa dinikmati oleh semua kalangan, bukan hanya yang kaya, tapi juga yang kurang mampu. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ahkam menjelaskan bahwa seorang imam atau kepala negara berkewajiban memenuhi sarana pendidikan dengan berkata, diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat. Selain dari Baitul Mal, kemudahan pemenuhan kebutuhan pendidikan didukung oleh perhatian dari kalangan orang kaya untuk pendidikan dengan apa? Dengan mewakafkan hartanya untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ataupun mendirikan lembaga pendidikan yang gratis untuk masyarakat. Muslimah ulul albab yang berbahagia, sejarah menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, lembaga penelitian untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas untuk semua kalangan masyarakat. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun, salah satu khalifah di masa Bani Abbasiyah, adalah orang yang pertama kali mendirikan lembaga ilmiah, yakni Darul Hikmah. Beberapa lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan kemudian muncul pada masa-masa berikutnya selama beberapa abad yang tersebar di Baghdad, Syria, Mesir, Mosul, Kairo, Naspur, Samarkand, Aleppo, Lahore, dan beberapa kota lainnya. Sedang di Andalusia yang kini Spanyol, muncul universitas yang terkenal di seluruh dunia di kota Cordova, Sevilla, Granada, dan lain-lain. Dan untuk menunjang pendidikan, di Andalusia saja pada abad ke-10 terdapat sekitar 20 perpustakaan, di mana salah satunya Perpustakaan Umum Cordova telah menyediakan 400.000 judul buku. Bahkan Perpustakaan Umum di Tripoli mampu menyediakan 3 juta judul buku dan 50.000 eksemplar Al-Quran. Berikut tafsirnya. Dan muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya sarana perpustakaan, beberapa observatorium juga dibangun untuk mendukung ilmu falak yang saat itu berkembang dengan pesat. Beberapa yang terkenal adalah Observatorium Al-Batani di Rokoh, Baghdad, yang dibangun tahun 929 Masehi. Demikianlah, hanya dalam Islam pendidikan akan dijamin pemenuhannya oleh negara, sehingga semua masyarakat akan dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.